Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia Ayu Kusuma Wardani, Andar Nuriyah, Andre Antoni, Andri Makfiroh Rahmawati, Anifa Nur Anissa, Anissa Ismawanti, Anissa Putri Yuliana, Anissa Nur Hasanah, dan Anissa Sinta Devi akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam keperawatan, malpraktik dan undang-undangnya. Malpraktik. Definisi. Malpraktik berasal dari dua kata, yaitu mal dan praktik. Mal berasal dari bahasa Yunani yang artinya buruk, sedangkan praktik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menjalankan pekerjaan atau profesi. Jadi, malpraktik berarti sebuah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Unsur-unsur malpraktik. 1. Adanya kelalaian. Kelalaian adalah kesalahan yang terjadi karena kekurang hati-hatian, kurangnya pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya. Padahal diketahui bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya. 2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis. 3. Tidak sesuai standar pelayanan medis. Yang dimaksud dengan standar pelayanan dalam arti luas, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional. 4. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adanya hubungan kasus bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami pasien yang berupa luka, cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan. Jenis-jenis malpraktik. 1. Malpraktik etik, yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Misalnya, seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam kode etik bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan. Malpraktik altik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran, sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam kode Q merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, atau norma yang berlaku dalam dokter. Malpraktik yuridis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik perdata atau civil malpractice, malpraktik pidana, kriminal malpraktik, dan malpraktik administratif. Undang-undang. Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditentukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi, makna atau pengertian malpraktik justru didapati pada pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, secara perundang-undangan, menurut Dr. Haji Syahrul Mahmud, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ketentuan pasal 11 ayat 1 hukum B, Undang-Undang Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban. Berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 1 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kesehatan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan. Jadi,
Dilihat dari istilah malpraktik itu sendiri, malpraktik tidak merujuk hanya kepada satu profesi tertentu, sehingga dalam hal ini kami akan menjelaskan dengan merujuk pada ketentuan beberapa profesi yang ada. Misalnya, 1. Dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. 2. Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 3. Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. 4. Akuntan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Contoh kasus: 1. Meninggalkan kain kasa di dalam rahim pasien. 2. Melupakan kateter di dalam perut pasien. 3. Menunda persalinan sehingga janin meninggal di dalam kandungan ibunya. 4. Menjahit luka operasi dengan asal-asalan sehingga pasien terkena infeksi berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.